aksesibilitas pelancong menuju ke destinasi-destinasi wisata. Yang ini acap kali bagi daerah-daerah tertentu, kabupaten atau kota tertentu, ketika mereka memiliki destinasi wisata tertentu, mengalami kendala minimnya jumlah kunjungan, yang sebenarnya salah satu faktornya ternyata karena masalah aksesibilitas ini. Secara sederhana sebenarnya aksesibilitas ini adalah keteraksesan, keterjangkauan. Jadi bagaimana kemudahan destinasi itu bisa dijangkau dengan mudah melalui sistem transportasi yang memadai tentunya. Kemudahan ini bisa ada 3 faktor gitu yang paling sederhana, dari sisi waktu, biaya, dan usaha yang mesti dilakukan oleh pelancong atau effort yang mesti dikeluarkan oleh pelancong. Urusan aksesibilitas di dalam sebuah wilayah terkadang memang itu bukan ranahnya dinas pariwisata, tetapi yang lebih utama di situ perannya adalah dinas pekerjaan umum, utamanya dinas pekerjaan umum Jasa Marga. Yang artinya sebenarnya ketika kita bicara pada konteks ini, ketika kita bicara tentang pemerintahan, sebenarnya ada, atau pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan katakanlah untuk sektor pariwisata ini hanya dinas pariwisata saja. Tetapi kerjasama multi-stakeholder, multi-sektor itu menjadi sesuatu yang mesti dilakukan. Keteraksesan ini ternyata sangat berkaitan erat dengan dinas pekerjaan umum dan dinas perhubungan. Nah, ketika keteraksesan ini menjadi sesuatu yang semakin baik, ini tentunya harus dikelola sedemikian rupa. Ini urusannya bukan hanya infrastruktur jalan tersedia, tetapi ketika jalan itu tersedia, pertanyaan berikutnya sebenarnya adalah siapa yang mengantarkan pelancong itu? Kendaraan pribadikah? Ataukah ada peluang-peluang lainnya? Artinya jasa kendaraan online, rental, termasuk keberadaan shuttle-shuttle antar titik. Bagaimana yang dulunya misalnya orang akan menuju ke Bromo, tantangannya adalah bahwa harus sewa kendaraan, yang konsekuensinya adalah biaya itu menjadi mahal. Ini yang saya katakan di awal tadi. Ada 3 indikator yang paling sederhana keteraksesan ini, salah satunya adalah faktor biaya. Bagaimana halnya ketika para backpacker, anak-anak muda ketika dia pergi jalan gitu ke Bromo tadi, mereka bisa menikmati aksesibilitas itu. Dalam konteks ini adalah transportasi itu jauh lebih terjangkau dan jauh lebih murah. Kalau kita lihat case Bromo tadi, ada terobosan yang menarik yang dilakukan oleh Perum Damri. Dia menyediakan, Perum Damri ini menyediakan shuttle bus, baik itu bis besar, medium, ataupun sejenis high ace yang dengan kapasitas 10-14. Di mana shuttle-shuttle ini berada di Stasiun Malang, kemudian Bandara Juanda, dan Stasiun Surabaya Gubeng, serta Stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini menjadi sesuatu yang menarik, di mana shuttle bus Damri ini mengantarkan para pelancong tadi berangkat pagi hari jam 6 dari katakanlah Stasiun Pasar Turi, 2 jam kemudian sampai dengan Wonokitri, Bromo,
kemudian mereka kembali pada jam 2 atau jam 4 sore. Dengan biaya yang sangat terjangkau. Ini sebenarnya pemaknaan sederhana bagaimana aksesibilitas itu mesti dibangun. Bagaimana pilihan-pilihan moda transportasi menjadi lebih banyak variasinya dengan berbagai pilihan segmen-segmen kelas yang ini tentunya nanti akan sangat berkaitan erat dengan siapa yang sebenarnya datang ke destinasi itu. Aksesibilitas ini tentunya tidak hanya sekedar pergerakan orang dari stasiun ke destinasi, tetapi aksesibilitas ini bisa pada konteks yang jauh lebih luas, pada konteks yang jauh lebih makro. Sebagai contoh misalnya adalah bagaimana misalnya orang-orang dari Asia Barat atau orang-orang dari Eropa menuju ke Jawa Timur. Apakah mereka langsung bisa turun ke Juanda, ataukah mereka hubnya adalah di Jakarta dulu dan Denpasar. Inilah yang sebenarnya di dalam makroekonomi atau di dalam ekonomi pariwisata yang seharusnya dipertimbangkan dan diperhitungkan secara baik. Ada hal yang menarik sebenarnya ketika kita bicara penerbangan Jakarta Heathrow London. Ini mencoba membangun aksesibilitas antara Inggris dengan Indonesia. Cukup lama, aksesibilitas ini antara Jakarta dan London ini harus transit dengan berbagai pilihan. Di Singapura, Kuala Lumpur, atau bahkan di Asia Barat, salah satunya di Dubai atau Qatar. Nah, ada peluang di mana sebenarnya para pelancong itu ingin penerbangan direct. Yang akhirnya dalam beberapa waktu terakhir ini Garuda Indonesia mampu merealisasikan itu dengan penerbangan direct Heathrow London ke Jakarta. Ini yang sebenarnya menjadi sesuatu yang menarik. Ketika kita bicara aksesibilitas, sebenarnya ini juga sangat berkaitan erat dengan yang namanya konektivitas. Konektivitas lebih bicara pada konteks bagaimana menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Bagaimana menghubungkan hub pariwisata Indonesia, katakanlah yang ada di Cengkareng, Jakarta, kemudian Ngurah Rai, Bali, ke titik-titik wisata. Kita punya 10 Bali baru, kita punya 5 destinasi super prioritas, bagaimana konektivitas masing-masing ini. Yang ini sebenarnya memang perlu dipertimbangkan, perlu diperhitungkan, perlu dicermati lebih dalam lagi. Kalau perlu, bundling harga. Bagaimana membuat harga paket tiket penerbangan untuk 3 destinasi, untuk 5 destinasi, dan seterusnya, tentunya dengan harga yang sangat kompetitif, yang menarik, yang para pelancong jadi tertarik untuk beli bundling harga. Dan inilah yang dilakukan penerbangan salah satu low cost carrier yang kita sangat mengenalnya. Dan itu dilakukan untuk kawasan Asia Tenggara. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana itu bisa diciptakan sebagai bundling harga yang terjadi di Indonesia. Bagaimana menghubungkan 5 super prioritas dan 10 Bali baru yang ada di Indonesia. Dan saya pikir ini bukan hanya urusan dari sisi moda angkutan udara saja. Kita punya Pelni, kita punya beberapa perusahaan pelayaran yang itu mengantarkan orang dari Sabang sampai Merauke dari satu titik ke titik lain.
barangkali kita tidak hanya memanfaatkan cruise-cruise kapal-kapal pesiar, tetapi saya pikir kapal-kapal pelni itu bisa menjadi kapal yang mengantarkan para pelancong dari satu titik dan ke titik lainnya. Katakanlah ke Manado, ada Bunaken, Wakatobi, kemudian ada Sumbawa, kemudian sampai dengan Raja Ampat. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya lagi adalah bagaimana muncul lagi bundling harga antara penerbangan dan angkutan laut, antara moda udara dan moda laut. Pelancong pada saat-saat tertentu dia menggunakan moda laut, kemudian dia sepulangnya katakanlah setelah dari Raja Ampat, dia datanglah ke Manokwari dulu, penerbangan Manokwari Jakarta itu menggunakan jasa penerbangan. Dan saya pikir ini nanti akan tercipta lagi itinerary, akan tercipta lagi bundling harga, yang bundling harga itu bukan hanya urusan transportasi, tetapi itu bisa dihubungkan dengan kebutuhan-kebutuhan wisatawan lainnya, termasuk di dalamnya adalah akomodasi. Yang itu tentunya akan semakin memudahkan para pelancong. Berapa sebenarnya ketika pelancong ingin datang ke 3 destinasi super prioritas Indonesia. Dan saya pikir ini bisa menjadi komoditi yang bisa dijual untuk para wisatawan mancanegara nantinya. Bagaimana menurut Anda?